Sarolangun minta masyarakat melakukan mitigasi bencana secara mandiri. Antisipasi aktivitas ilegal, 50 lebih jalur tikus terdeteksi Polres Tanjung Jabung Timur. Gelaran pameran UMKM HUT ke-68 Provinsi Jambi catatkan omset hingga 5 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini untuk edisi Minggu 12 Januari 2025. Dan selain 3 topik utama tadi, saudara, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Anastasia Laga. Dan saya Hazard Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengalih informasi Jambi hari ini, Saudara, BPBD Kabupaten Sarolangun terus mendorong pembentukan desa tangguh bencana, terutama di daerah rawan bencana. BPBD mengajak masyarakat untuk melakukan mitigasi bencana secara mandiri dengan meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi potensi dan ancaman bencana hidrometeorologi. Untuk mengurangi resiko bencana yang sering dihadapi masyarakat di wilayah rawan, BPBD Sarolangun mengajak masyarakat untuk semakin meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana. Saat musim hujan, masyarakat dihadapkan dengan potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Sarolangun Yen Aswadi mengatakan, upaya kesiapsiagaan harus terus dilakukan masyarakat, salah satunya dengan melakukan mitigasi bencana secara mandiri. Saat ini memang kami sudah status hidrometeorologi untuk kedepannya memang untuk siaga bencana hidrometeorologi. Cuaca untuk di bulan Januari intensitas hujannya sedang. Yen Aswadi memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam Satgas Bencana bertanggung jawab dalam melakukan pengurangan resiko bencana, sehingga mitigasi bencana dapat dilakukan dengan maksimal. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Provinsi Jambi mendapat bantuan bibit pangan untuk 236.000 hektar lebih. Pemprov Jambi masih mendata dan memverifikasi lahan yang akan digunakan. Program swasembada pangan terus digulirkan hingga ke pelosok daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi. Hal itu dilakukan untuk menopang kebutuhan pangan dan kemandirian daerah dalam mengelola pangan. Terkait hal itu, pemerintah pusat memberikan bantuan bibit pangan mulai padi, jagung, dan tanaman lainnya. Ada sekitar 236.000 hektar lebih lahan yang akan disiapkan untuk mendukung program swasembada pangan di Provinsi Jambi. 78.000 hektar akan digunakan untuk tanaman padi gogo, 201 hektar padi sawah, 133.000 hektar untuk tanaman jagung, dan lain sebagainya. Saat ini pemerintah Provinsi Jambi masih mendata lokasi lahan yang akan digunakan di setiap kabupaten kota. Kalau untuk bantuan padi, emang secara luasan sekarang itu Provinsi Jambi mempunyai target LTT-nya 201, sekian hektar. Itu untuk bantuan padi sawah. Kemudian untuk padi gogo itu ada program pemerintah sekitar 78.000 hektar. Kemudian untuk jagung sekitar 133.000 hektar. Kemudian untuk oplah ada 25.279 hektar. Direncanakan bantuan pemerintah pusat akan segera direalisasikan pada tahun ini, sehingga program swasembada pangan Presiden Republik Indonesia dapat terwujud. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Kesorotan lainnya, Saudara, pemerintah Kabupaten Bungo telah mengumumkan hasil seleksi P3K formasi guru. Dari 695 formasi guru P3K, 171 diantaranya tidak terisi. Pemerintah Kabupaten Bungo kembali mengumumkan hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K gelombang pertama tahun 2024 untuk formasi guru. Kepala BKP SDMD Kabupaten Bungo Wahyu Sarjono mengatakan,
Berdasarkan hasil pengumuman seleksi, masih banyak formasi P3K guru yang belum terpenuhi. Dari 695 formasi guru P3K, hanya 524 peserta yang dinyatakan lolos seleksi. Sementara 171 peserta lainnya tidak lulus seleksi. Banyaknya jumlah peserta yang tidak lulus seleksi membuat formasi P3K guru kosong atau tidak terisi. Untuk memenuhi formasi yang tidak terisi, pelamar yang memenuhi syarat dapat melakukan pendaftaran melalui pelaksanaan tes seleksi P3K pada gelombang kedua. Sebelumnya, Pemkab Bungo juga telah mengumumkan hasil seleksi P3K untuk formasi tenaga kesehatan dan teknis. Mugriyandi, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, Kepolisian Sektor Barosebo Kabupaten Muaro Jambi menggelar patroli skala besar di wilayah hukumnya. Patroli ini digelar untuk mengantisipasi terjadinya tindakan kejahatan di jalanan pada malam hari. Untuk menekan angka kejahatan di malam hari dan mengantisipasi aktivitas geng motor, Kepolisian Sektor Barosebo Kabupaten Muaro Jambi pada Minggu dini hari melakukan patroli skala besar. Usai melakukan pemeriksaan terhadap sekumpulan remaja di Simpang Niaso, petugas kemudian melanjutkan perjalanan ke Desa Baru dan Danau Lamo. Di lokasi, petugas melakukan pemeriksaan terhadap pengendara roda 2 yang mencurigakan. Kanit Raskrim Polsek Marosebo Ibda Teguh Santiko Prasetyo mengatakan, dari hasil pemeriksaan, petugas tidak menemukan barang yang membahayakan. Patroli tak hanya dilakukan terhadap sekumpulan remaja yang nongkrong, namun juga terhadap pengendara di ruas jalan lintas Jambi Muaro Sabah. Ya, beberapa kali masyarakat memang melihat ada beberapa gerombolan motor. Namun kita antisipasi dengan dan juga melakukan razia untuk merespon adanya laporan masyarakat tersebut. Ibda Teguh Santiko Prasetyo mengajak masyarakat untuk aktif dalam menjaga keamanan dan melaporkan apabila ada aktivitas yang mencurigakan atau menemukan konvoi sepeda motor. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, banyaknya anak sungai di Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuat jalur tikus lintas transaksi narkoba dan barang ilegal. Polres mendeteksi jalur tikus di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapai 50 lebih. Wilayah perairan pantai timur Sumatera seperti Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi jalur favorit perdagangan gelap benih lobster maupun barang ilegal lainnya tujuan luar negeri. Polres Tanjung Jabung Timur mendeteksi jalur tikus yang ada mencapai 50 lebih. Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Maulia Kuswicaksono mengatakan, puluhan jalur tikus itu terdeteksi dari banyaknya anak sungai yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Setiap kecamatan memiliki banyak anak sungai. Selama ini jalur pelabuhan resmi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur hanya ada di Pelabuhan Samudra di Kecamatan Muara Sabak Barat dan pelabuhan di Kecamatan Nipah Panjang. Melalui Satpol Airut, Polres Tanjung Jabung Timur bersama stakeholder terkait telah melakukan pemantauan di jalur-jalur anak sungai. Karena belum memiliki pos pemantauan di dekat daratan, jalur tersebut rawan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dalam transaksi barang ilegal maupun narkoba. Jalur tikus sendiri memang di sini banyak anak-anak sungai yang memang belum kita bisa pantau semuanya, tapi yang pasti kita sudah berstrategi dengan Reskrim dan Satpol Air untuk berpatroli. Sementara masih bisa berpatroli karena wilayah-wilayah tersebut memang belum ada posnya, belum ada masih dari jangkauan polsek. Sementara kita lakukan patroli yang secara rutin. Sebagaimana diketahui, banyaknya kasus pengiriman benih lobster ke luar negeri secara ilegal hingga narkoba banyak terjadi melalui jalur tikus. AKBP Maulia Kuswicaksono mengajak masyarakat untuk melapor ke polsek terdekat jika mendapati hal-hal yang mencurigakan di wilayah perairan. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan.
UMKM diminta untuk memanfaatkan teknologi digital di tengah era revolusi industri 4.0. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah di Jambi Hari Ini. Anda kembali bersama kami, Saudara, dalam Jambi Hari Ini. Saudara, kondisi jalan rusak dan bergelombang menjadi keluhan pengguna jalan di Jembatan Orduri 1, Kota Jambi. Pengguna jalan minta pemerintah dan pihak terkait untuk segera memperbaiki kondisi jalan yang sering menyebabkan kemacetan lalu lintas. Beginilah kondisi jalan Depati Purbo lintas Jambi Riau. Tepatnya di kawasan Jembatan Orduri 1, Kota Jambi. Arus lalu lintas mengalami perlambatan saat jam-jam tertentu karena kondisi jalannya rusak dan bergelombang. Aspal yang membentuk tebing membuat pengguna jalan lebih berhati-hati. Salah satu pengguna jalan, Ahmadi, mengatakan kemacetan lalu lintas kerap terjadi pada sore hari. Selain kondisi jalan yang rusak dan bergelombang, kemacetan lalu lintas juga disebabkan banyaknya persimpangan di kawasan tersebut. Memang sering macet bang, terutama pagi sama sore. Kenapa bang mungkin? Karena banyak simpang bang di depan tuh kan bang. Ada yang mau ke Buluran, ada yang nak ke seberang, jadi macet bang. Kepala Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 1 BPJN Provinsi Jambi Azwar Edi mengatakan pihaknya akan segera melakukan perbaikan jalan di kawasan Jembatan Orduri 1. Direncanakan perbaikan jalan Depati Purbo Jembatan Orduri 1 akan dilakukan pada tahun ini secara bertahap. Pengguna jalan berharap pemerintah dan pihak terkait segera memperbaiki kondisi jalan yang sering menyebabkan kemacetan lalu lintas tersebut. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Kesorotan lainnya, Saudara, penyaluran KUR dan UMI terus mendukung perekonomian Provinsi Jambi. Penyaluran KUR hingga 30 November 2024 telah disalurkan kepada 79.887 debitur dengan total penyaluran 6 miliar rupiah lebih. Penyaluran KUR dan UMI terus mendukung perekonomian Provinsi Jambi. Pemerintah melalui berbagai program yang telah dibentuk terus berupaya untuk dapat merangkul dan memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Salah satu bantuan tersebut yakni melalui 4 pembiayaan program subsidi bunga kredit usaha rakyat atau KUR dan pembiayaan ultramikro atau UMI. Berdasarkan rilis data DJPB Provinsi Jambi, penyaluran KUR hingga 30 November 2024 telah disalurkan kepada 79.887 debitur dengan total penyaluran 6 miliar rupiah lebih. Sektor unggulan pelaku usaha di Provinsi Jambi yakni sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan dengan jumlah penyaluran 4,31 triliun rupiah atau sebesar 68,5% dari total penyaluran KUR di Jambi. Kabupaten dengan penyaluran KUR terbesar yakni Kabupaten Muaro Jambi dengan total penyaluran 960 miliar rupiah yang disalurkan kepada 11.807 debitur. Sementara penyaluran UMI berkontribusi 7,13% dari penyaluran pembiayaan UMI di regional Sumatera dan 1,89% terhadap penyaluran nasional. Hingga 30 November 2024, UMI telah disalurkan kepada 31.787 debitur dengan total penyaluran 189 miliar rupiah lebih. Melalui bantuan pembiayaan ini, diharapkan UMKM khususnya yang berada di wilayah Provinsi Jambi dapat terus berkembang dan mendorong pertumbuhan perekonomian di Provinsi Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan.
Ya, saudara, gelaran pameran dan bazar UMKM HUT ke-68 Provinsi Jambi tahun 2025 mencatatkan omset hingga 5 miliar rupiah. Sebagai wujud keseriusan dan mengoptimalkan pengembangan UMKM, Pemprov Jambi akan menggelar Car Free Night setiap minggunya. Berdasarkan catatan pemerintah Provinsi Jambi, gelaran pameran dan bazar HUT ke-68 Provinsi Jambi tahun 2025 mencatatkan omset 5 miliar rupiah. Asisten 2 Setda Provinsi Jambi Johansyah mengatakan, antusias masyarakat dalam kegiatan yang diadakan sebagai ajang promosi potensi produk-produk daerah itu menjadi sinyal positif pengembangan UMKM. Kedepan sebagai wujud keseriusan untuk mengoptimalkan pengembangan UMKM masyarakat, Pemprov Jambi akan menggelar Car Free Night setiap minggunya. Car Free Night akan mulai diselenggarakan secara rutin pada Sabtu malam atau malam minggu, yang kemudian diteruskan dengan pelaksanaan Car Free Day pada minggu pagi. HUT Jambi pameran, tenda roda VVIP dan UMKM itu antusiasnya luar biasa di HUT Jambi yang ke-68 ini. Nah, laporan dari Dinas Perindak itu total omset kita selama tanggal 6 sampai 11 ini itu sudah mencapai kisaran 5 miliar. Pameran dan bazar UMKM dalam rangka menyambut HUT ke-68 Provinsi Jambi itu dilakukan selama 8 hari, mulai 4 hingga 11 Januari 2025. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, saudara, dalam memasarkan produknya, UMKM di wilayah Kabupaten Sarolangun diminta untuk memanfaatkan teknologi digital di tengah era revolusi industri 4.0. Pemanfaatan kemajuan teknologi harus dilakukan pelaku UMKM untuk bertahan dengan sejumlah tantangan pasar online. Tahun 2025 menjadi momentum bagi pelaku UMKM untuk dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Transformasi digital bukan lagi pilihan, namun kebutuhan untuk bertahan dan berkembang. Era globalisasi membuat daya saing semakin kuat dan dibutuhkan demi kelancaran dan efektivitas usaha. Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, UMKM, dan Koperasi Kabupaten Sarolangun Imron mengatakan, perkembangan teknologi di era industri 4.0 memberikan solusi bagi pelaku UMKM. Seseorang dapat bertransaksi hanya melalui fitur yang ada di smartphone. Imron mengajak para pelaku UMKM agar melakukan perubahan dengan mempromosikan barang dan produknya melalui platform digitalisasi online. Selain itu, pelaku UMKM juga harus berbenah dengan membuat kemasan atau packaging yang menarik untuk menarik konsumen. Era sekarang namanya era 4.0, era digital. Memang peranan digitalisasi dalam pengembangan industri maupun pengembangan UMKM ini sangat berperan sekali. Yang pertama berkaitan dengan kegiatan promosi. Ya, promosi sementara masih banyak melakukan promosi itu melalui media sosial maupun platform-platform sosial lainnya. Perkembangan ekonomi di era digital harus dapat menjadi salah satu alternatif untuk pengembangan UMKM. Kemajuan teknologi harus dapat dimanfaatkan pelaku UMKM untuk berinovasi, meningkatkan daya saing, memperluas pasar, dan peningkatan pelaku UMKM di Kabupaten Sarolangun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, saudara, harga cabai dan bawang merah di Pasar Teluk Singkawang, Kecamatan Sumbai, Kabupaten Tebo naik. Kenaikan harga menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Teluk Singkawang, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo kembali naik. Selain cabai, harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan juga terjadi pada bawang merah. Harga cabai merah saat ini dijual di kisaran Rp42.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya hanya Rp30.000 per kilogram. Sementara cabai rawit merah besar dijual di harga Rp100.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya hanya Rp60.000 per kilogram. Untuk harga bawang merah saat ini dijual di kisaran Rp40.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya hanya Rp18.000 per kilogram. Salah seorang pedagang Ida mengatakan, kenaikan harga cabai dan bawang merah disebabkan kondisi cuaca. Tingginya intensitas hujan yang terjadi saat ini menyebabkan pasokan di tingkat agen berkurang.
naiknya, ada yang 35, ada yang 40. Kalau cabai setan 100.000 1 kilonya. Cabai setan tuh cabai yang seperti apa ya? Ini 100.000 1 kilo. Kalau ini cuma 30. Ini kalau untuk perbandingan dari tahun kemarin nih terus naik berarti ya? Apa variatif harga? Standar? Ida menambahkan kenaikan harga cabai dan bawang merah yang terjadi sejak 2 minggu lalu itu menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Mario, TVRI Jambi, melaporkan. Ya, Saudara Gubernur Jambi Al-Haris membuka malam hiburan rakyat yang menjadi puncak peringatan HUT ke-68 Provinsi Jambi. Informasi selengkapnya usai jeda, saudara tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan kami di Jambi hari ini, Saudara. Dan masih dalam segmen advertorial, Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris membuka penyelenggaraan malam hiburan rakyat yang menjadi puncak peringatan HUT ke-68 Provinsi Jambi. Kontribusi masyarakat maksud kami dalam mengisi pembangunan memiliki peran krusial untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka menyemarakkan perayaan HUT ke-68 Provinsi Jambi tahun 2025, pemerintah Provinsi Jambi menggelar Malam Hiburan Rakyat. Kegiatan yang menjadi puncak rangkaian HUT ke-68 Provinsi Jambi itu diselenggarakan di lapangan utama kantor Gubernur Jambi pada Sabtu malam. Al-Haris mengatakan kegiatan tersebut diselenggarakan untuk menggelorakan semangat masyarakat dalam mengisi hari jadi daerah, khususnya untuk ikut berkontribusi dalam mendukung percepatan pembangunan. Menyemarakkan perayaan HUT ke-68 Jambi tak hanya menjadi kegiatan seremonial semata, namun menjadi momentum untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan persatuan seluruh warga masyarakat. Kontribusi masyarakat dalam mengisi pembangunan memiliki peran krusial untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan pemerintahan. Al-Haris berharap sinergi dan kolaborasi positif bersama seluruh masyarakat dapat terus terjalin untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan daerah. Kegiatan acara rangkaian HUT 68 Jambi, di mana kita sudah melakukan banyak kegiatan, baik itu bazar, kemudian juga Car Free Night, termasuk juga beberapa agenda-agenda olahraga, ya, lomba-lomba dan sebagainya. Penyelenggaraan malam hiburan rakyat yang disambut antusias oleh ribuan masyarakat itu menghadirkan artis NDXAK. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Tim sepak bola Kota Jambi tersingkir di turnamen Gubernur Cup tahun 2025. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah di Jambi hari ini, Saudara. Anda kembali menyaksikan kami di Jambi hari ini, Saudara. Ya, Saudara, penyisian grup turnamen Gubernur Cup tahun 2025 kembali berlangsung pada Sabtu sore kemarin. Pada pertandingan lanjutan ini, Kabupaten Tebo menang telak dari Kabupaten Kerinci. Penyisihan grup turnamen Gubernur Cup tahun 2025 kembali berlangsung pada Sabtu sore kemarin di Stadion Trilomba Juang, Koni, Provinsi Jambi. Pertandingan lanjutan di grup B itu mempertemukan tim sepak bola Kabupaten Kerinci melawan Kabupaten Tebo. Sementara di grup C mempertemukan tim sepak bola Kota Jambi melawan Kabupaten Bungo. Di pertandingan lanjutan grup B, Kabupaten Tebo berhasil memenangkan pertandingan sengit melawan Kabupaten Kerinci dengan skor akhir 3-0.
Kemenangan ini berhasil diraih Kabupaten Tebo berkat gol yang dilesatkan oleh Yusuf Dwiansyah pada babak pertama dan gol tambahan di babak kedua oleh Angga Agung Prabowo dan Wisnu Wardani. Kemenangan ini membuat Kabupaten Tebo berhak lolos ke babak selanjutnya sebagai juara grup B. Di pertandingan grup C, tim sepak bola Kota Jambi harus menyudahi keikutsertaannya pada turnamen Gubernur Cup tahun 2025. Selaku tuan rumah, tim sepak bola Kota Jambi tak mampu melaju ke babak selanjutnya setelah ditahan imbang tim sepak bola Kabupaten Bungo dengan skor akhir 1-1. Dengan hasil imbang itu, tim sepak bola Kabupaten Bungo berhak lolos ke babak selanjutnya dengan mengantongi 4 poin, disusul Kabupaten Tanjung Jabung Barat 3 poin dan Kota Jambi berada di juru kunci dengan nilai 1 poin. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, Kabupaten Kerinci dan Tanjung Jabung Barat harus kembali berjibaku untuk memastikan lolos sebagai runner-up terbaik. Kedua tim ini akan kembali bertanding pada Senin sore besok. Memasuki hari ke-6, seluruh tim sepak bola peserta turnamen Gubernur Cup yang berada di grup B dan C telah menyelesaikan pertandingan pada babak penyisihan. Dari 2 grup tersebut, Kabupaten Tebo dan Bungo dipastikan lolos langsung ke babak selanjutnya setelah berhasil menjadi juara grup B dan grup C. Berbeda halnya dengan Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kedua kesebelasan ini harus kembali berjibaku setelah menjadi runner-up di grup B dan C. Kedua kesebelasan ini akan kembali bertanding untuk menentukan runner-up terbaik dari masing-masing grup untuk lolos ke babak selanjutnya. Saat dikonfirmasi, media officer turnamen Gubernur Cup Hussein mengatakan, berbeda dengan grup A yang memiliki 4 tim, grup B dan C hanya memiliki 3 tim. Nantinya di grup B akan mempertemukan kesebelasan Kabupaten Tebo melawan Kerinci, dan di grup C akan mempertemukan kesebelasan Kabupaten Tanjung Jabung Barat melawan kesebelasan Kabupaten Bungo. Dari hasil pertandingan itu akan dilihat tim mana yang paling produktif antara runner-up di grup A, B, dan C, yang akan diakumulatif untuk menentukan tim mana yang berhak untuk lolos ke babak selanjutnya. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Kesorotan lainnya, saudara, berlibur bersama keluarga sambil memetik stroberi menjadi salah satu alternatif untuk mengisi libur di akhir pekan. Selain merasakan sensasi memetik buah langsung dari pohonnya, pengunjung juga dapat menikmati indahnya pemandangan gunung dan lembah Kerinci. Merasakan sensasi petik stroberi langsung di kebun tentu sangat menyenangkan, khususnya bagi anak-anak. Seperti yang terlihat di kebun stroberi Kerinci di kawasan perkantoran Bupati Kerinci, Bukit Tengah, Kecamatan Siulang. Para orang tua dan anak-anak terlihat antusias untuk memanen stroberi langsung dari pohonnya. Selama berada di kebun, pengunjung boleh memetik stroberi, namun tidak boleh makan langsung di kebun sebelum ditimbang dan dibayar. Untuk dapat memasuki area kebun stroberi Kerinci, pengunjung tidak akan dipungut biaya atau gratis. Namun bagi pengunjung yang sudah memetik atau panen, stroberi kemudian akan ditimbang dengan harga Rp15.000 per onsnya. Tepatnya di tengah ibu kota Kabupaten Kerinci, Bukit Tengah, kawasan perkantoran Bupati. Oke, kalau kemari tiket masuknya gratis, yo serbu, ya kan? Tuh, jadi kalau sore-sore hari tuh selalu ramai di sini karena tiket masuknya gratis. Nah, yang penting nanti waktu dipetik itu 15.000 per onnya. Di kebun ini pengunjung dapat bersuah foto dengan suguhan pemandangan kawasan Lembah Kerinci dan Gunung Kerinci. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Tingginya intensitas hujan di Kabupaten Oku, Provinsi Sumatera Selatan, sebabkan Sungai Ogan meluap dan 4 desa terdampak banjir. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen Lintas Andalas sesaat lagi.
Anda kembali menyaksikan kami di Jambi hari ini, Saudara. Ya, Saudara, Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu daerah yang memiliki tempat wisata pilihan masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana geliat tempat wisata pasca libur Nataru, kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Azam Afnan, langsung dari Kabupaten Muaro Jambi. Halo, selamat sore Azam. Bagaimana antusias wisatawan di Kabupaten Muaro Jambi pada libur Natal dan Tahun Baru? Ya, Raihan dan pemirsa, pada libur Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Muaro Jambi, tentunya berdasarkan catatan yang kami terima dari Dinas Pariwisata Kabupaten Muaro Jambi untuk jumlah wisatawan pada momentum perayaan Tahun Baru maupun Natal apabila dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan. Tidak tahu secara pasti penyebab penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung di spot-spot wisata yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Seperti yang kita ambil contoh di kawasan spot wisata di Candi Muaro Jambi. Pada momentum perayaan Natal untuk jumlah pengunjung di H-1 hanya mencapai 300 sampai 400 orang. Kemudian pada tanggal 25 pada puncak perayaan Natal jumlah pengunjung meningkat 500 jumlah pengunjung. Jumlah ini apabila dibandingkan sebelumnya ataupun di perayaan Natal sebelumnya itu jauh menurun. Di mana pada perayaan Natal sebelumnya untuk jumlah pengunjung di Candi Muaro Jambi mencapai 1.000 pengunjung. Sementara untuk di perayaan pergantian tahun, informasi yang kami terima dari Dinas Pariwisata setempat ada pelonjakan dari perayaan Natal dengan perayaan pergantian tahun, di mana pergantian tahun di tanggal 1 Januari, informasi yang kami dapat itu ada sekitar 4.980 pengunjung yang berkunjung di spot wisata Candi Muaro Jambi. Namun jumlah ini pemirsa juga trennya turun apabila kita lihat di perayaan di tahun 2024, pergantian tahun 2024 yang mencapai 5.000 hingga 6.000 pengunjung untuk berwisata di Candi Muaro Jambi. Tidak hanya spot wisata yang dimiliki pemerintah yang mengalami penurunan, namun spot wisata swasta maupun pemerintah desa juga mengalami penurunan jumlah pengunjung. Tapi turunnya pengunjung ini diduga adanya fasilitas di spot-spot wisata yang kini masih dilakukan perehapan maupun infrastruktur yang belum memadai di Kabupaten Muaro Jambi. Ya, kembali ke studio, Rehan. Ya, Azam, selanjutnya bagaimana evaluasi pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan juga ke depannya agar jumlah kunjungan wisatawan terus meningkat? Ya, berdasarkan informasi kami dengan Dinas Pariwisata, terutama Kepala Dinasnya Saprinal menyampaikan bahwa untuk evaluasi di tahun 2025 ini terutama menyambut momentum libur yang akan mendekati, yakni libur Hari Raya Lebaran nanti. Di mana pemerintah membenahi pertama yaitu pelayanan kepada para wisatawan yang datang ke spot-spot wisata yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, terutama di Candi Muaro Jambi. Kemudian perbaikan infrastruktur untuk kenyamanan bagi para wisatawan yang hadir di Kabupaten Muaro Jambi. Mengingat spot wisata yang ada di Kabupaten Muaro Jambi ini pemirsa tidak hanya wisata yang lokal, namun juga ada dari provinsi luar bahkan mancanegara. Kemudian selain dari infrastruktur dan pelayanan yang maksimal untuk akan diberikan di momentum libur di tahun 2025 ini, promosi juga ditingkatkan oleh pemerintah daerah agar masyarakat lebih tahu spot apa saja yang ada di Kabupaten Muaro Jambi yang untuk dikunjungi oleh masyarakat bersama keluarga, menghabiskan waktu libur bersama keluarga di spot wisata yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Ya, Rehan. Baik, hingga saat ini pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terus melakukan evaluasi agar tingkat wisatawan yang hadir di Kabupaten Muaro Jambi terus meningkat. Terima kasih Azam Afnan atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Ya, saudara, informasi tadi menjadi penutup dalam Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya saya Anastasia Laga. Dan saya Zain Akbar bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.